Mengenal film horor atau lebih tepatnya pada sebuah film pembunuhan dan juga misteri gak bakal jauh dari sebuah karakter villain yang dibuat sangat menyeramkan ya. Dan gimana jadinya kalau para villain ini adalah sang karakter utama di filmnya yang bakal menggunakan para bocil imut dengan sisi gelap yang disembunyikannya. Pasti bakal sangat creepy banget ya. Nah, di kesempatan kali ini gue bakal kasih kalian sebuah film horor dari penjahat anak yang sangat mengerikan. Hai everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih dengan gue lagi di sini di konten rekomendasi 5 film lagi dalam kisah horor yang bakal bikin kalian semua tegang. Well, seperti biasa buat kalian yang lagi cari film seru bisa mampir aja ke channel ini dan silakan cari film-film seru sesuai genre atau tema yang kalian inginkan. Kalau suka silakan like videonya dan subscribe juga channel ini ya. Oke, daripada lama-lama lagi, mari langsung aja kita mulai ke list filmnya. Pembuka di sini bakal ada dalam sebuah film yang tentu penuh dengan misteri dan juga thriller yang mengerikan dalam suasana horor creepy yang juga seram. We Need Talk About Kevin berkisah pada seorang ibu yang berusaha untuk menerima anaknya yang punya sifat yang sangat aneh. Anaknya tersebut bernama Kevin yang sedang beranjak dewasa dengan sifat dan kelakuannya yang semakin lama bakal semakin creepy dan aneh lagi men. Film yang satu ini adalah film yang punya plot lambat yang memang sering banget jarang disukai oleh para penontonnya ya. Tapi anehnya justru karena plot lambat itulah film ini menjadi terkenal dan menjadi favorit film horor dengan karakter utama bocil yang bikin ngeri. Ceritanya sendiri gue akui sangat seru banget dan ditambah dengan aura suspense yang juga mencekam banget, membuat filmnya ini berasa akan feel horornya itu men. Apalagi di sini diisi oleh para pemeran famousnya Hollywood, antara lain ada Tilda Swinton, John C. Reilly, dan juga Ezra Miller. Mereka bakal memerankan sebuah keluarga yang terlihat bahagia tapi punya sisi yang gelap satu sama lainnya. We Need Talk About Kevin tayang perdana pada 21 Oktober tahun 2011 dengan punya rating yang bakal cukup tinggi di situs IMDb sebesar 7,5 dan divote lebih dari 185.000 pengguna akun serta bakal ada dalam label di film R. Masih dalam sebuah film horor creepy yang berkisah pada seorang penjahat anak lagi dengan punya sentuhan berbeda dalam penggambaran sifat yang lebih dark lagi men. The Omen menceritakan tentang sebuah kematian misterius yang telah mengelilingi rumor isu dari Duta Besar Amerika Serikat yang mengacu ke anaknya yang sebenarnya mungkin adalah seorang anak iblis. Ini adalah sebuah film lawas yang punya cerita paling menarik di list kita kali ini men. Ya, karena memang film ini adalah film lawas, kita nggak usah berekspektasi tinggi tentang sinematografinya serta set latar maupun dengan skenarionya ya. Tapi yang lebih kita perhatikan justru ke dalam ceritanya aja. Yang di sini, udah nggak usah dipertanyakan lagi lah. Keren banget men. Intensitas dari horornya sendiri mungkin bakal masih belum dapet juga, tapi feel suasana mencekamnya sungguh bisa ngena ke hati para penontonnya gitu. Overall, film ini adalah film lawas yang cocok banget buat kalian yang suka dengan cerita misteri seru dan mungkin bisa kalian pertimbangkan kembali buat langsung tonton filmnya ya. The Omen sendiri tayang perdana pada 25 Juni tahun 1976 dalam rating yang tentu juga masih sama tingginya sebesar 7,5 di situs IMDb dan divote lebih dari 120.000 pengguna akun serta tentu bakal ada di dalam label film R. Yang satu ini bakal akan semakin lebih beda karena ini datangnya dari film horor asal Spanyol dengan punya cerita seru dan sinematografi yang gak kalah ciamik. The Orphanage bercerita pada seorang wanita yang telah kembali ke rumah masa kecilnya yang kebetulan juga dulunya adalah tempat panti asuhan untuk anak-anak yang juga cacat. Ia sendiri telah merasakan nyamannya akan rumah masa kecilnya tersebut, tapi tidak untuk putranya yang berubah menjadi semakin aneh lagi. Cerita hantu yang kayak gini mengingatkan gue dengan film-film horornya Indonesia di zaman-zaman sekarang gitu ya. Yang memang selalu punya konsep yang sama dengan cerita yang dibuat se-creepy mungkin. Tapi film ini adalah film yang udah diproduksi di 23 tahun yang lalu, mungkin feel-nya bakal terasa lebih beda lagi. Lebih kerasa mencekam dan juga nggak ada embel-embel drama yang bikin cringe sepanjang filmnya ini berjalan ya. Selain dari cerita serunya yang ditampilkan cukup mencolok di sini, ternyata film ini punya horor yang nggak terlalu seram loh. Ya, walaupun masih sangat mencekam, tapi dibalut dengan minim jump scare dan juga sedikit thriller yang masih wajar lah. Mungkin film-film horor dari Spanyol kebanyakan memang membuat konsep yang seperti ini ya, yang sedikit horor cuman bakal terasa mencekam lah.
The Orphanage tayang perdana pada 11 Januari tahun 2008 yang tentu masih nggak kalah tinggi dari film-film sebelumnya sebesar 7,4 di situs IMDb dan di-vote lebih dari 156.000 pengguna akun serta tentu di label film R. Next, bakal ada dari sebuah film yang memang diangkat dari kisah cerita yang sangat terkenal dari buku yang ditulis oleh Stephen King dalam seri horornya itu. Children of the Corn menceritakan tentang pasangan muda yang terjebak di sebuah kota terpencil, di mana ada sebuah kultus dari agama anak-anak yang mempercayai bahwa setiap orang yang berusia di 18 tahun ke atas harus langsung dibunuh. Ini adalah film yang memang udah cukup lawas banget men, dengan mengadaptasi dari seri buku horor yang ditulis oleh penulis yang sangat-sangat terkenal akan genre horornya itu, yaitu Stephen King. Ceritanya sendiri memang udah nggak usah diragukan lagi, bakal sangat seru banget lah. Yang mana memang punya sebuah feel creepy yang susah banget untuk dijabarkan dengan detail men. Suasana dari horornya sangat dapet banget, yang mana bakal ditampilkan dengan mencekam dalam suasana desa bocil yang sesat yang juga bisa bikin meresahkan para penontonnya ya. Children of the Corn tayang perdana pada 9 Maret tahun 1984 dan sayang untuk ratingnya sendiri memang masih jauh dari yang lain sebesar 5,6 di situs IMDb dan di-vote lebih dari 53.000 pengguna akun serta masih di label film R. Yang terakhir ini adalah film yang memang sangat-sangat famous banget akhir-akhir ini dengan mencuatnya sequel yang udah vakum 13 tahun yang lalu. Orphan bercerita mengenai sepasang suami istri yang baru aja kehilangan bayi mereka dan memutuskan untuk mengadopsi seorang gadis berusia 9 tahun yang ternyata punya kepribadian dan identitas yang sangat aneh. Seperti yang gue bilang barusan, Orphan adalah sebuah film yang memang sangat terkenal banget di Hollywood. Film ini memberikan sebuah kengerian yang sangat disturbing dengan kelakuan bocil yang ternyata punya sifat dark yang gak ketulungan. Ceritanya sendiri mungkin bakal mainstream yang kalian pikirkan, cuma Jaume Collet-Serra membungkusnya dengan menarik yang punya sentuhan berbeda dari film-film horor lainnya. Karakter dari para pemerannya juga bakal diperankan oleh para aktor dan aktris terkenalnya Hollywood seperti ada Vera Farmiga, Peter Sarsgaard, dan juga Isabelle Fuhrman. Mereka bermain dengan sangat baik dan bisa bikin para penontonnya ikutan merinding men. Orphan sendiri tayang perdana pada 24 Juli tahun 2009 dan merupakan film yang sangat booming dengan rating 7,0 di situs IMDb dalam voting lebih dari 230.000 para penonton serta tentu bakal dalam sebuah label film R. Segitu aja rekomendasi 5 film penjahat horor anak yang mengerikan yang bisa gua share atau gua berikan di konten hari ini. Semoga list filmnya semua adalah favorit dari kalian semua ya. Like videonya jika kalian suka dengan pembahasan dari review filmnya. Kalau nggak suka juga nggak usah di like, nggak apa-apa. Tapi subscribe aja dulu channel ini buat selalu update film terbaru dan juga film terseru. Sekian dari gua Ri untuk konten rekomendasi film horor kali ini. See you in the next film.